Melanggar batas jam malam sebuah kedai kopi di Makassar ditertibkan petugas, namun sang pemilik menolak hingga terjadi keributan. Kericuhan warnai penertiban jam operasional malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Satgas Pengurai Kerumunan Kota Makassar mendapat perlawanan dari pemilik kedai kopi saat petugas akan menyita meja kursi kedai kopi tersebut. Penindakan dilakukan petugas karena kedai kopi kedapatan melanggar jam operasional malam melewati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pengunjung melebihi kapasitas serta tidak adanya protokol kesehatan. Pemilik usaha bersama anaknya yang melakukan perlawanan langsung diamankan ke mobil Satpol PP. Penertiban ini dalam rangka pemberlakuan aturan baru PPKM Mikro dari sebelumnya pukul 10 malam, kini pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Pemberlakuan PPKM Mikro akan berlangsung hingga 5 Juli mendatang. Memang tadi terjadi insiden di warkop yang ada di Tudekul itu karena miskomunikasi saja. Kita mau ambil dia punya kursi tapi mereka tidak terima. Sudah ditetapkan? Iya, jadi sudah melanggar protokol kesehatan, tidak ada lagi atur jaraknya, sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan seperti itu. PPKM Mikro diberlakukan guna mencegah penyebaran virus corona yang hingga kini masih mewabah di sejumlah wilayah tanah air. Tidak terkecuali di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di ibu kota petugas menyegel sejumlah tempat makan di Jakarta Barat malam tadi karena dianggap melanggar aturan jam operasional di masa pengetatan PPKM Mikro. Sejumlah pengunjung yang tengah makan di tempat pun langsung dibubarkan. Satuan Polisi Pamung Praja mendatangi sebuah tempat makan Pujasera di kawasan Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat yang kedapatan masih buka di atas jam 8 malam. Para pengunjung yang tengah makan di tempat langsung diminta untuk membubarkan diri. Polisi juga melakukan hal serupa di sebuah kedai kopi yang tak jauh dari lokasi Pujasera. Karena telah melanggar ketentuan jam malam selama masa PPKM, tempat usaha disegel 1 kali 24 jam. Dan jika kembali melakukan pelanggaran, pelaku usaha diancam sanksi denda sebesar 50 juta rupiah. Sehingga kita melakukan kegiatan pengawasan pengendalian tempat usaha, termasuk kafe dan restoran. Tadi kita melewati Jalan Duri Kosambi, ternyata ada satu Pujasera yang masih buka di atas jam 20. Dan masih ada pembeli yang makan di tempat, sehingga kita berikan tindakan. Wilayah Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat termasuk 5 besar wilayah dengan kasus positif COVID-19 terbesar di DKI Jakarta. Melonjaknya kasus positif di DKI Jakarta akibat turunnya kesadaran masyarakat akan penerapan protokol kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain di wilayah Kosambi, Jakarta, razia penerapan jam malam di masa pengetatan PPKM Mikro juga berlangsung di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta. Sejumlah pria dan wanita yang tengah bersantap di sebuah restoran ala Timur Tengah diminta untuk membubarkan diri. Kali ini petugas memberikan penyegelan selama 3 kali 24 jam karena restoran nekat beroperasi hingga pukul 9 malam dan tidak memberikan tanda jaga jarak antar meja. Satu meja itu belum ada tanda rambu untuk mana yang ditempati, mana yang tidak boleh ditempati. Nah, maka langsung kita tadi praktekkan, langsung kita eksekusi, kita pasang mejanya, tanda-tanda mana yang boleh ditempati dan tidak boleh ditempati. Kursi juga tadi kita sudah kurangi, yang jumlahnya sekian kita kurangi lagi, ya, untuk tidak boleh digunakan. Nah, selama masa penyegelan, petugas akan melakukan monitoring terhadap restoran. Jika sebelum 3 kali 24 jam restoran kembali beroperasi, petugas akan memberikan sanksi pencabutan izin usaha. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Seorang tenaga kesehatan yang bertugas di RSDC Wisma Atlet Kemayoran gugur akibat terpapar COVID-19. Korban meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak. Sambil membawa lilin, para tenaga kesehatan di RSDC Wisma Atlet Kemayoran berbaris di sepanjang pintu masuk Tower 1 pada Kamis malam. Mereka menggelar acara penghormatan terakhir untuk Liza Putri Noviana yang gugur akibat terpapar COVID-19. Suasana haru terlihat sejak kedatangan mobil ambulans yang membawa jenazah hingga proses salat jenazah. Sebelum gugur akibat terpapar COVID-19, mendiang Liza sempat dirawat di ruangan HCU dan ICU sejak awal bulan Juni. Mendiang Liza wafat di usia 33 tahun, meninggalkan seorang suami dan 2 orang anak. Usai acara penghormatan, jenazah Liza dibawa untuk dimakamkan di Cilacap, Jawa Tengah. IGD Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran tanggal 3 Juni, kemudian tanggal 8 Juni kondisinya buruk. Saturasi menurun menjadi 94%. Demam, sesak nafas, dan batuk berdahak. Kemudian dipindah ke HCU ICU menggunakan ventilator. Kondisi masih perburukan. Kemudian dirujuk dari Wisma Atlet ke Rumah Sakit Umum Persahabatan tanggal 8 Juni. Hingga tutup usia pada tanggal 24 Juni 2000. Ya pemirsa, melonjaknya kasus COVID-19 membuat antrian panjang pengendara mobil yang hendak tes swab mandiri dengan sistem drive-thru di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sementara itu puluhan warga di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet diketahui reaktif COVID-19 saat menjalani tes swab antigen gratis. Antrian panjang kendaraan hingga 1 km terlihat di salah satu klinik laboratorium swasta yang melayani swab tes mandiri di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan malam tadi. Swab tes secara mandiri meningkat dalam 1 bulan terakhir ini seiring melonjaknya kasus COVID-19 di ibu kota. Namun hasil dari swab tes mandiri ini belum dapat dikonfirmasi karena pihak laboratorium belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu, ratusan warga Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan menjalani swab tes antigen dan PCR gratis yang digelar Badan Intelijen Negara pada Kamis siang. Mencuci tangan di depan sudah kami sediakan. Dari 119 warga yang menjalani swab tes antigen, 26 diantaranya terkonfirmasi reaktif COVID-19. Mereka yang terkonfirmasi reaktif kemudian langsung menjalani pemeriksaan PCR. Yang positif antigen secara langsung kita swab PCR. Swab PCR nanti sudah 26 orang yang sudah ada, itu kurang lebih 8 sampai dengan 10 jam hasilnya. Yang mana kita menggunakan ambang batas yaitu CT 42. Hasil PCR dari 26 warga yang diperiksa baru akan diketahui 8 hingga 10 jam kemudian. Masyarakat pun diimbau untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan guna menekan tingginya angka penyebaran COVID-19 di ibu kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pedagang dan pengunjung pasar di Pasar Kota Bumi, Kabupaten Tangerang menjalani swab antigen gratis. Hasilnya 70 orang yang menjalani tes swab dinyatakan positif. Melonjaknya kasus COVID-19, Pemkab Tangerang gencar lakukan testing guna menekan angka penyebaran. Kali ini Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melakukan swab antigen terhadap para pedagang di Pasar Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten. Pedagang dan pengunjung Pasar Kota Bumi terlihat antusias saat diminta untuk mengikuti tes swab antigen massal secara gratis ini. Pengunjung pasar mengatakan selain gratis, swab antigen massal ini dapat membantu untuk mengetahui kondisi kesehatannya di tengah melonjaknya kasus COVID-19. Ini baru ngerasain ini, rasanya kayak gini, gatal gitu di hidungnya. Sudah tahu hasilnya? Belum tahu sih, nanti nunggu bentar lagi kelar. Dari 160 orang, baik pedagang maupun pengunjung pasar yang menjalani tes swab antigen gratis, 70 diantaranya dinyatakan positif COVID-19.
70 orang yang dinyatakan positif ini langsung dibawa ke Puskesmas Kota Bumi untuk menjalani tes PCR. Jika hasilnya positif, maka mereka akan langsung diisolasi. Antigen yang disiapkan kita itu lebih dari 100, jadi 200 kita siapkan. Cuma yang dilaksanakan itu hampir 160-an. Nah itu yang ditemukan dari 160 itu 69 yang positif, 70 positif yang ditemukan. Angka penyebaran COVID-19 di Pemkab Tangerang tengah melonjak 2 pekan terakhir. Kasus COVID-19 di Kabupaten Tangerang kini sudah mencapai 12.209 kasus, 11.209 sembuh, 268 meninggal dunia. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani Ainus melaporkan. Sebanyak 253 anak di Kota Malang terpapar COVID-19 sejak awal pandemi. Meski demikian, pemerintah Kota Malang memilih sekolah tatap muka tetap berjalan. Satgas COVID-19 mendata 253 anak terpapar COVID-19 di Malang, Jawa Timur. Dari periode Maret 2020 hingga Juni 2021, terdata balita yang terpapar ada 136 anak, lalu usia 6 hingga 10 tahun ada 117 anak. Namun Wali Kota Malang mengatakan ada kemungkinan paparan COVID-19 kepada anak terjadi di lingkungan keluarga bukan karena tatap muka sekolah. Kita nanti akan lihat orang anak Malang ini ya, kemarin kan terpaparnya kan bisa jadi dia karena dengan keluarganya ya, orang keluarganya seperti anak saya ya, kan terhitung mungkin ya anak saya dia kenanya bukan di sekolahan tapi kenanya berkomunikasi dengan keluarga, orang tuanya terkena COVID, akhirnya anaknya kena kan. Metode pembelajaran tatap muka akan tetap dikaji kembali untuk memperkecil tingkat penularan COVID-19, mulai dari prosedur pembelajaran, jumlah siswa dalam kelas, dan waktu pembelajaran. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus harian baru COVID-19 tanah air menembus angka 20.000. Tingginya kasus baru dalam sepekan terakhir membuat Badan Kesehatan Dunia atau WHO mengingatkan Indonesia akan ancaman tsunami COVID-19 seperti India. Ribu kasus menjadi angka spektakuler kasus COVID-19 harian di tanah air, setelah sebelumnya memuncaki 15.000 kasus baru perharinya. Ada 3 provinsi dengan penyumbang kasus baru terbanyak harian, yakni DKI Jakarta dengan 7.000 kasus, Jawa Tengah dengan 4.000 kasus, dan Jawa Barat dengan 3.000 kasus. Kasus yang awalnya landai di angka 5.000 per hari pada Mei lalu, kini berada di atas 10.000 kasus dalam sepekan terakhir. Peningkatan kasus COVID-19 yang signifikan hingga mendapat sorotan dari WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Dalam laporan WHO pada 23 Juni, WHO mengingatkan Indonesia akan gelombang tsunami kasus COVID-19 yang menyerupai India. Apalagi varian Delta telah masuk ke Indonesia sekitar April pada saat COVID di India tengah tinggi. Selain vaksinasi massal, WHO merekomendasikan Indonesia untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown sesegera mungkin untuk menekan lonjakan kasus dengan jumlah varian yang transmisi penularannya tinggi. Presiden Joko Widodo menyatakan istilah PPKM Mikro atau lockdown tidak perlu dibedakan karena memiliki tujuan yang sama, yakni membatasi kegiatan masyarakat asal implementasinya tegas. PPKM Mikro dan lockdown memiliki esensi yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan. Jika PPKM Mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro.
Tentu Indonesia tak ingin berada di posisi India saat gelombang tsunami sangat tinggi hingga ketersediaan tempat tidur hingga oksigen benar-benar sulit. Apalagi dapat berdampak juga pada ekonomi masyarakat yang tak kunjung membaik setelah 1,5 tahun pandemi di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Panglima TNI dan Kapolri inspeksi penerapan PPKM Mikro di Jakarta. Tinjauan PPKM Mikro juga dilakukan oleh Pangdam Diponegoro dan Kapolda Jawa Tengah di Jepara, Jawa Tengah. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melakukan sidak di 3 lokasi di Jakarta. Di antaranya Jagakarsa Jakarta Selatan, Pondok Kelapa Jakarta Timur, dan Cengkareng Timur Jakarta Barat. Hal yang menjadi fokus pemantauan adalah penerapan penguatan PPKM Mikro di Jakarta. Isolasi mandiri tapi gejalanya udah nggak baik, yang harusnya dikirim ke rumah sakit, ada nggak status? Kalau yang sekarang kayaknya nggak ada ya, sudah pada di ini sih Pak ke rumah sakit. Peninjauan gencar dilakukan untuk mengendalikan COVID-19 yang kasusnya terus melonjak di ibu kota beberapa waktu terakhir. Sementara itu penguatan penerapan PPKM Mikro juga dilakukan Pangdam Diponegoro dan Kapolda Jawa Tengah. Kunjungan dilakukan dalam rangka pengecekan penanganan COVID-19 di wilayah Jepara, Jawa Tengah. Dalam arahannya, Pangdam Diponegoro Maijen TNI Rudianto memastikan anggotanya siap membackup penanganan COVID-19 di Jepara. Sementara Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi, telah mengefektifkan penerapan PPKM Mikro sebagai basis deteksi dini COVID-19. Dari Jakarta dan Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Kondominium 12 lantai di pinggiran kota Florida runtuh. 1 orang tewas dan puluhan lainnya dinyatakan hilang. Kami masih akan kembali dengan informasi mancanegara usai jeda.